Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AA dimanapun berada, selamat berjumpa di channel dakwah Asep Anom TV. Terima kasih atas subrekannya. Semoga menjadi amal soleh yang pahalanya terus ngalir kepada kita walau kita sudah berada di alam barzakh. Hari ini AA akan ngobrol dengan sahabat AA tentang masalah sholat. Tapi sebelumnya seperti biasa, mari kita sholawat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin Habibillah. Deg 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 deg. Salatullahi ma lahat kawaki ala man khairi makiban najai hada hadis surah bismil habai fahasa syukru. Baik sahabat AA, kenapa kita berbicara tentang masalah sholat? Karena sholat itu sangat penting. Sholat itu tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Siapa orang yang menegakkan sholat berarti dia telah menegakkan agamanya. Wa man tarokaha, dan siapa orang yang berani meninggalkan sholat faqad hadamaddin, sungguh dia telah merobohkan agamanya. Jadi orang-orang yang menghancurkan agama kita, orang-orang yang merusak agama kita, bukan hanya mereka yang merusak masjid, bukan hanya mereka yang menghancurkan madrasah, bukan hanya mereka yang menghancurkan pesantren, tapi mereka orang-orang yang menghancurkan Islam itu adalah mereka yang berani meninggalkan sholat. Bahkan di akhirat, sholat itu amalan yang pertama kali akan dihisab. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Amalan yang pertama kali akan diperiksa oleh Allah sholat. In saluhat saluhat sairu amali wa in fasadat fasadat sairu amali. Kalau baik sholatnya baik, yang lainnya rusak sholatnya rusak yang lainnya. Jadi amal-amal kita yang lain itu tergantung sholat kita. Makanya sangat tertarik hari ini AA untuk ngobrol tentang masalah sholat. Nah, bicara masalah sholat, ada beberapa hal yang harus kita jawab. Pertama, apa syarat wajib sholat? Nah itu dulu. Siapa orang-orang yang diwajibkan sholat? Nah, dalam kitab Tadhib halaman 40 dijelaskan, wa syaraitu wujubis sholati salasatu asya'a. Yang diwajibkan atau syarat-syarat wajibnya sholat itu ada 3. Jadi kalau memenuhi 3 syarat ini baru wajib sholat. Kalau 3 syarat ini nggak ada, nggak wajib sholat. Siapa saja? Pertama, al-islamu, yaitu orang yang beragama Islam. Tuh. Jadi yang wajib sholat itu harus Islam dulu. Kalau non Islam, goir Islam, bukan Islam, nggak wajib sholat. Siapa yang mewajibkannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan radhiyallahu anhu. Sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz radhiyallahu anhu ilal Yaman, untuk dakwah ke negeri Yaman. Jadi Nabi
memilih sahabat-sahabat Nabi. Di antara sahabat-sahabat Nabi itu Mu'adz yang diutus untuk berdakwah. Jadi tidak semua sahabat Nabi diutus sebagai pendakwah, tidak. Tentu orang-orang yang memiliki kapasitas. Kalau orang tersebut memiliki kapasitas untuk berdakwah dari segi keilmuan, dari segi akhlak, dari segi ibadah, baru Nabi memilih orang tersebut untuk dakwah. Dari segi keilmuan, dari segi skill, kemampuan bicara dan lain sebagainya, nah baru diutus. Nah, diantaranya sahabat Nabi yang dulu diutus oleh baginda Nabi untuk dakwah ke negeri Yaman itu adalah namanya Mu'adz. Faqala, maka Nabi bersabda kepada Mu'adz, ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajak mereka supaya mereka itu mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya ajak mereka masuk Islam. Tuh, bahasanya begitu. Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, ajak orang-orang Yaman untuk masuk Islam. Jadi bukan paksa orang-orang Yaman untuk masuk Islam. Tidak begitu. Karena dalam agama ini nggak ada paksaan. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Dalam Islam itu nggak ada paksaan. Tidak boleh kita selaku seorang dai memaksa non muslim untuk masuk agama Islam, nggak boleh. Yang ada itu adalah ngajak. Nggak apa-apa misalnya kita punya temen ya non muslim, lalu kita ngobrol ya, kita sharing, kita ajak, kita perkenalkan Islam, baik lewat lisan kita, baik lewat sikap kita, baik lewat perilaku kita. Akhirnya mereka tertarik lalu masuk Islam. Nah begitu, ajak. Nah, kata Nabi begitu, ajak mereka untuk masuk Islam. Fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Nah, kalau mereka sudah taat kepadamu, kalau mereka sudah patuh kepadamu, mereka sudah memeluk Islam, nah baru ajarkan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada orang-orang Islam itu untuk melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu. Jadi kalau sekarang ada umat Islam yang sholatnya misalnya 3 waktu, maghrib, subuh sama zuhur, nah itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Nabi itu mengajarkan sholat itu 5 waktu. Dan sholat 5 waktu ini diwajibkan untuk umat Islam. Jadi syarat yang pertama, yang harus sholat itu, yang wajib sholat itu, yang diperintahkan untuk sholat itu adalah umat Islam. Itu yang pertama. Nah, ada pertanyaan, wah kalau begitu enak dong, yang tidak muslim tidak harus sholat. Bukan enak masalah, enak. Masalahnya begini, saya punya anak kuliah misalnya di UIN, sahabat AA punya anak tiap hari pergi ke UIN, anak saya daftar jadi mahasiswa, maka anak saya ada kewajiban untuk belajar karena terdaftar sebagai mahasiswa. Sementara anak sahabat AA misalnya, dia disuruh pergi ke UIN tapi nggak daftar, tidak terdaftar sebagai mahasiswa. Apakah bisa
pergi ke UIN ngikuti pembelajaran? Ya bisa-bisa saja. Hanya kalau anak saya nanti setelah lulus dia berhak mendapatkan ijazah. Kalau anak sahabat AA yang tidak terdaftar berhak nggak dapat ijazah? Mungkin belajar nama silahkan saja, tapi nggak bakalan dapat ijazah. Contohnya seperti itu. Sekarang misalnya kita diwajibkan oleh Allah sholat, adalah umat Islam. Begitu ada umat Islam sholat, nanti di akhirat dapat pahala. Ya. Kalau misalnya ada non muslim sholat juga, kira-kira di akhirat dapat pahala apa enggak? Gitu kan. Harus Islam dulu. Makanya yang pertama, syarat wajib sholat itu adalah Islam. Lalu yang kedua, wal bulughu, yaitu baligh. Baligh itu kalau dalam kitab Safinah dulu dijelaskan, ciri baligh itu yang pertama sempurna umur 15 tahun. Jadi kalau ada anak laki-laki ataupun anak perempuan umurnya sudah 15 tahun, sudah baligh. Yang kedua, ada anak laki-laki umurnya baru 9 tahun tapi dia sudah mimpi jima, mimpi bersetubuh, mimpi hubungan suami istri, udah baligh walaupun baru 9 tahun. Atau yang ketiga, seorang wanita, seorang anak perempuan umurnya baru 9 tahun tapi dia sudah haid, itu sudah baligh juga. Nah, jadi yang kedua, syarat wajib sholat itu adalah baligh. Jadi kalau ada anak belum baligh maka dia tidak wajib sholat. Hanya ada kewajiban orang tua untuk nyuruh kalau umurnya sudah 7 tahun. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal aqlu, berakal. Islam iya, baligh iya, berakal enggak. Orang gila misalnya nggak wajib sholat kalau gila. Nah, jadi yang wajib sholat itu Islam, baligh, berakal. Nah sekarang tinggal kita tanya sama diri kita, ngaca, lalu tanya, saya Islam apa bukan? Islam. Baligh? Iya. Berakal? Iya, berarti wajib. Misalnya Islam? Iya. Baligh? Iya. Berakal? Oh, enggak, gila. Nah, kalau gila mah enggak wajib. Jadi yang wajib itu 3 ya. Yang wajib sholat nih, 1 Islam, 2 baligh, 3 berakal. Itu dulu ya sahabat AA. Jadi 3 yang mewajibkan kita sholat ya. Sekali lagi, 1 Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal. Kalau ketiga-tiganya kumpul dalam diri kita, maka wajib kita untuk melaksanakan sholat ya. Mudah-mudahan barokah, ada hikmah, ada guna dan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Rabbi yassir lana wala tu'asir alaina, Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.